Shalom adik-adik. Berjumpa kembali di ibadah Junior Church GBI Crown Palace. Apa kabarnya pagi ini adik-adik semua? Puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita patut bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semuanya. Kita diberikan kesehatan. Ayo, kita mau melakukan ibadah pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan sukacita, dan dengan semangat. Ayo adik-adik, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan menyenangkan hati Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kalau Tuhan Yesus disenangkan, pasti Tuhan Yesus menurunkan berkatnya atas adik-adik semuanya pada pagi hari ini. Ayo sebelum kita mulai ibadah, Kak Anita mengajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini, buat kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan beribadah ya Tuhan. Roh Kudus akan menyertai setiap adik-adik kami di dalam melakukan ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus akan memberikan roh sukacita biarlah adik-adik kami pada pagi hari ini dapat memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan sukacita yang Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari pertama sampai selesainya ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan beribadah dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Nah, pasukan Junior Church selalu siap seperti Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita di setiap saat. Kita selalu siap. Kita naikkan pujian, kita bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu
satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah, Yesus adalah penolong kalian yang sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, saatnya kita menyembah Tuhan. Adik-adik yang di rumah, siapkan hatimu. Kita mau menyembah Yesus, penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
hati kami, Kau lihat anak-anak-Mu mencari Engkau selalu, karena Kau Allah yang setia, setia, setia. Jamah anak-anak-Mu yang sungguh mencari-Mu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kisah seorang tentara dalam medan perang. Pada suatu peperangan, seorang tentara terpisah dari kelompoknya dan tertinggal di sebuah pulau. Pertempuran masih berlangsung, namun ia telah kehilangan kontak dengan rekan-rekannya. Sendirian, dia bisa melihat di kejauhan tentara musuh menuju ke arah pulau itu dan mendarat. Dia segera berlari masuk ke dalam hutan, lalu dengan susah payah mencari perlindungan. Ia menemukan ada beberapa gua batu kecil di atas bukit, dan segera saja dia merangkak masuk ke dalam salah satu gua. Saat itu hatinya sedikit tenang karena merasa aman. Namun ia segera sadar bahwa jika tentara musuh memeriksa semua gua di atas bukit, maka ia akan ditemukan dan akan dibunuh. Dalam ketakutan, ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan saya. Saya berjanji, selanjutnya saya akan menjadi orang yang taat, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Apapun yang akan terjadi, saya percaya padamu. Saya serahkan jiwa dan raga ini kepadamu. Amin. Setelah berdoa, dia berbaring diam di dalam gua sambil mendengarkan langkah kaki tentara musuh yang mulai mendekat. Dia kembali ketakutan dan berpikir, saya rasa Tuhan tidak akan membantu saya keluar dari masalah ini. Kemudian dia melihat seekor laba-laba mulai membangun jaring di bagian atas mulut gua tersebut. Hah? Dia berpikir, Yang saya butuhkan adalah dinding batu yang kokoh untuk menutup pintu gua. Dan yang Tuhan kirimkan kepada saya adalah jaring laba-laba yang rapuh. Baiklah, saya mungkin sudah terlalu banyak dosa. tentara ini pun pasrah. Saat musuh mendekat, ia melihat dari tempat persembunyiannya, para tentara musuh memeriksa gua-gua di sana satu demi satu. Dan saat mereka tiba di gua tempat dia bersembunyi, ia mendengar seseorang dari tentara musuh yang berkata, Sudah, abaikan saja gua itu. Lihat, ada jaring laba-laba di mulut gua. Jika ada yang masuk ke dalam gua tersebut, jaring itu pasti sudah rusak. Jadi tentara musuh tidak memeriksa gua tempat dirinya bersembunyi dan melanjutkan pencarian mereka. Dia terus diam hingga akhirnya pasukan musuh pergi dari pulau tersebut. Saat ini,
Dia melihat jaring laba-laba yang rapuh di mulut gua dan menyadari bahwa dengan adanya jaring laba-laba di pintu masuk, tampak seolah sudah lama tidak pernah ada yang masuk ke gua tersebut. Dia menyadari itulah pertolongan yang Tuhan berikan untuknya. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu jauh lebih kuat daripada bebatuan yang keras. Dalam kuasa Tuhan, jaring laba-laba yang rapuh itu mampu menyelamatkan nyawanya, dan Tuhan bisa menggunakan apapun untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ada di samping kita dan telah mengatur segalanya yang terbaik untuk kita. Yang kita perlukan hanyalah percaya padanya. Nah, halo anak-anak, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, tapi sebelum Kak Mem menjelaskan lebih detail, Kak Mem mau tanya dulu nih. Video tadi bercerita tentang apa ya? Ya, video tadi bercerita tentang apa? Kalau adik-adik tadi memperhatikan dengan betul, pasti tahu video tadi bercerita tentang apa. Ya, jadi video tadi menceritakan seorang tentara yang mengalami kehilangan kontak dengan teman-temannya. Jadi ketika mereka sedang bertugas di medan perang, tiba-tiba salah satu dari tentara itu mengalami kehilangan kontak dengan teman-temannya. Terus apa yang dilakukan tentara itu? Nah, tentara itu langsung bersembunyi di suatu pulau. Tapi siapa disangka bahwa musuh-musuhnya juga mengikutnya, adik-adik. Wah, gimana perasaan kalian ya ketika kalian sedang ada di medan perang, tiba-tiba kehilangan kontak dan musuhnya ternyata juga mengikutinya. Nah, itu yang dirasakan oleh tentara tadi di cerita tadi. Tapi tentara itu langsung bersembunyi di suatu gua. Dengan hati yang penuh ketakutan, akhirnya tentara itu berdoa sama Tuhan. Nah, tiba-tiba ada seekor laba-laba yang sedang membuat atau membangun jaring-jaring laba yang besar, adik-adik. Nah, siapa sangka bahwa ternyata jaring-jaring itu digunakan atau sebagai alat Tuhan untuk mengelabui para musuh. Nah, dan akhirnya tentara tadi yang bersembunyi di goa tidak ditemukan. Ya, akhirnya dia selamat dari para musuh. Wah, tentu senang banget ya, tentu sangat bersyukur sekali tentara tadi bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doanya tadi. Nah, oke, seperti tema minggu ini ya anak-anak, bahwa kita akan belajar bahwa Tuhan adalah penolongku. Nah, artinya bahwa Tuhan itu menolong kita dalam situasi ataupun kondisi tertentu gitu. Nah, adik-adik, sekarang Kak Mem mau tanya nih, pernahkah kalian mengalami ketakutan? Entah takut dibully, diremehkan, entah takut sama orang tua, ataupun takut di depan umum, takut berbicara, ya? Atau kalian saat ini sedang mengalami masalah dan takut sekali untuk menghadapi itu. Nah, anak-anak, kita semua sebagai makhluk hidup ataupun manusia tentu pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan ya anak-anak ketika kita menghadapi ketakutan itu? Nah, pertama ya anak-anak, tentu kita tidak boleh lupa, yaitu berdoa. Kenapa sih Kak Meh kita harus berdoa kalau mengalami ketakutan? Nah, anak-anak, berdoa itu adalah nafas orang beriman. Doa itu adalah saat dimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu ketika kita mengalami ketakutan, kita berdoa secara tidak langsung adalah kita telah diberi kekuatan sama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita
untuk menghadapi setiap ketakutan-ketakutan itu. Ada energi yang baru, ada sukacita yang baru, ada kelegaan. Karena kita sudah berbicara semua ketakutan kita sama Tuhan. Nah, sama seperti tentara tadi. Dia berdoa di dalam gua bahwa dia sedang mengalami ketakutan dan meminta pertolongan sama Tuhan. Nah, lalu yang kedua itu apa ya? Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Nah, ini penting karena apa? Di dalam firman Tuhan kita akan menemukan hal-hal baru. Kita akan diberikan hikmat kepada Tuhan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan itu. Tuhan memberikan hikmat, memberikan jalan keluar lewat firman Tuhan tadi. Nah, yang ketiga adalah minta tuntunan Roh Kudus ya anak-anak. Kenapa harus minta tuntunan Roh Kudus? Supaya kita diberi jalan keluar atas setiap ketakutan-ketakutan kita. Seperti tentara tadi, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar melalui laba-laba. Ya, laba-laba membuat suatu jaring-jaring untuk mengelabui para musuh. Nah, setelah itu yang keempat adalah kita harus berserah. Jadi ketika sudah berdoa, membaca firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, kita pun harus berserah. Karena manusia itu kekuatannya terbatas ya adik-adik. Bahwa kita perlu menyerahkan setiap ketakutan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kita cukup duduk, diam, tenang, percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja atas setiap ketakutan kita. Lalu yang terakhir adalah percaya. Ya, yang kelima adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Ya, kita harus percaya bahwa di belakang kita ini loh ada orang yang luar biasa, ada Tuhan yang luar biasa. Oke, sekarang gak boleh takut lagi ya anak-anak. Kita harus berani menghadapi setiap apapun yang ada di depan mata. Karena apa? Karena kita ada Tuhan. Di belakang kita ada Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan. Nah, oke, sekarang kita mau baca ayat Alkitab yuk. Yang ada di Ibrani 13 ayat 6. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, di ayat Alkitab ini udah terbukti bahwa Tuhan itu menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi tak perlu takut untuk menghadapi hari esok. Karena Tuhan itu tahu apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kita cukup percaya, berserah pada Tuhan. Oke anak-anak? Gak boleh takut lagi ya. Gak boleh takut untuk maju ke depan. Gak boleh takut untuk dibully. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Ya, oke? Nah, yuk sekarang kita berdoa ya anak-anak. Firman Tuhannya cukup sampai di sini. Pokoknya Kak Mei ingin anak-anak JC adalah anak-anak yang pemberani, yang tidak minder dengan apapun yang kalian miliki, karena kita berharga di mata Tuhan, kita biji matanya, ya, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Oke, sekarang kita berdoa yuk, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau menjagai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami jadi anak yang takut akan Engkau. Biarlah kami menjadi anak yang pemberani untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Biarlah kami juga selalu mengandalkan Engkau, berserah penuh Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah penolong setiaku. Ajarkan kami untuk selalu mempercayai bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Engkau juga tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Rachel, aku ingin bersaksi memuji Tuhan. Aku mau bercerita tentang kebaikan Tuhan membara di Sumatera Utara, dan aku berdoa, dan aku setelah seminggu aku udah sembuh. Dari sakit apa? Dari sakit apa? Sakit demam parah. Demam parah. Terus? Setelah aku doa malam-malam, setelah aku doa malam-malam dan udah dapat dari seminggu, aku udah Biasa ya? Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih, dadah. Halo, hari ini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya waktu itu lagi main di kasur, saya loncat-loncat, lalu saya jatuh dan jangkut saya robek, dan saya dijahit. Saya tidak mengeluh atau tidak menangis habis dijahit karena Tuhan yang telah menyembuhkan Sheila. Terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan kayak Sheila ya, hati-hati bermainnya. Halo, hari ini Sheila mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Waktu itu Sheila kena penyakit cacar. Sheila berdoa terus supaya Tuhan menyembuhkan Sheila. Akhirnya Sheila disembuhkan dan sakit Sheila cepat hilang bekas-bekasnya, dan akhirnya cacar Sheila juga sudah kering. Akhirnya Cece berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan Sheila sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Dadah. Shalom teman-teman, nama saya Gisela. Saya akan memberikan kesaksian. Seminggu ini saya ada tes terakhir. Saya berdoa kepada Tuhan untuk bisa mengerjakan tes dengan baik. Dan saya bersyukur karena Tuhan telah membantu saya dari PAT ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik semuanya. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi, adik-adik mengerti bahwa adik-adik itu memiliki penolong, yaitu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tidak usah merasa takut lagi, tidak usah merasa minder, karena ada Tuhan Yesus dalam hati adik-adik. Bahkan ada Roh Kudus yang Bapa sudah berikan buat adik-adik, yang akan menolong adik-adik semuanya. Yuk, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memiliki penolong, yaitu Engkau, Tuhan Yesus. Bahkan Roh Kudus yang ada dalam hati adik-adik kami, itu yang akan terus memampukan buat setiap adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh merasakan satu kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Adik-adik kami tidak merasa malu lagi Tuhan, tidak merasa takut Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam hati adik-adik kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati setiap adik-adik kami yang setia sampai pagi ini untuk tetap beribadah Bapa. Engkau yang memberkati, memberikan kesehatan semuanya, memberikan damai sejahtera. Bahkan kami menyerahkan orang tua adik-adik kami, Engkau yang memberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami percaya perlindungan Tuhan Yesus senantiasa sempurna atas setiap kami semuanya Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.